Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 26 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yoakim dan Ana. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Yesus berfirman, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, manusia hidup dengan panca indera. Manusia yang biasa mempunyai 5 panca indera pokok, masing-masing mempunyai fungsi dan kepekaannya sendiri. Namun tidak jarang kita jumpai ada dari antara kita yang tidak mempunyai lengkap 5 panca indera. Jika semua berfungsi, maka akan terjadi keseimbangan. Namun jika tidak ada satu yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan itu mulai menjadi goyah. Saudara-saudari yang terkasih, menurut pengamatan dan sharing dari mereka yang sejak kecil tidak bisa melihat, mereka mempunyai kepekaan yang lebih dari pendengaran atau dalam indera perasanya. Jika ada sesuatu yang tidak beres atau akan terjadi sesuatu, mereka bisa merasakan meski tidak bisa melihatnya. Tuhan Allah mengatur segalanya dengan bijaksana. Begitu yang satu tidak berfungsi dengan baik, indera yang lain akan melengkapi dan membantu. Saudara-saudari yang terkasih, bagi yang lengkap inderanya, rasanya sulit membayangkan bagaimana rasanya seorang dewasa yang sejak lahirnya mengalami kebutaan misalnya. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana dia membayangkan dunia ini? Karena kita seringkali menggunakan sudut pandang kita sendiri, tidak jarang orang-orang yang buta, bisu, tuli seperti nampak disingkirkan. Padahal mereka adalah bagian dari hidup ini. Dengan demikian, mereka adalah bagian dari hidup kita juga. Justru merekalah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang lebih dari kita. Merekalah yang rentan terhadap bahaya. Mereka menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sangat humanis jika Yesus dalam warta Injil hari ini mengajak kita untuk berbahagia karena bisa melihat dan mendengar. Dalam pengertian harafiah, memang sudah selayaknya kita berbahagia dan bersyukur karena bisa melihat dengan mata kepala dan mendengar dengan telinga tubuh. Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berbahagia. Namun justru seringkali yang terjadi sebaliknya. Kita justru bersedih karena melihat dan mendengar yang tidak mengenakkan. Tidak jarang bahkan justru ada yang berdoa jika mungkin ambil saja penglihatan dengan pendengaran ini. Doa yang bertentangan dengan kasih Allah. Saudara saya terkasih, pertanyaan kecil yang bisa kita renungkan adalah mengapa Yesus hanya mengatakan melihat dan mendengar? Mengapa tidak sampai pada berbahagialah mereka yang bisa bicara? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 2 mata, dengan 2 lubang hidung, tetapi mulut hanya 1. Kiranya kita diajak untuk melihat dan mendengar daripada lebih banyak bicara. Melihat dan mendengar lebih banyak adalah sumber pembelajaran yang bijaksana. Sementara berbicara banyak menjadikan seseorang tidak belajar untuk bijaksana dan rendah hati. Dengan satu mulut saja,
sudah lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya, apalagi dengan dua mulut. Hidup kita bisa menjadi mulut semua. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan sejati timbul dari penglihatan dan pendengaran, bukan dari pembicaraan. Melihat dan mendengar berarti menerima apa yang dari luar, sementara berbicara berarti mengeluarkan yang dari dalam. Ingat apa yang menajiskan dan yang tidak menajiskan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, semoga kita mempunyai mata yang jeli untuk melihat dan telinga yang tajam untuk mendengar. Terlebih kita diajak untuk melihat dan mendengar karya agung Allah dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lihat dan kita dengar bisa jadi persis sama seperti orang lain. Tetapi apa yang masuk ke dalam hati dan keluar dari diri kita bisa sangat berbeda karena kita melihat dengan iman. Maka marilah mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk melihat dan mendengar karya-karya Tuhan. Dari situ kita membagikan apa yang kita dengar dan lihat dalam tindakan dan perkataan kita yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas diri dan hidupku. Ajarilah aku untuk senantiasa mampu bersyukur atas keadaan hidupku. Semoga aku tidak mudah putus asa jika mengalami keterbatasan fisik. Bantulah aku agar dengan apa yang aku miliki, aku tetap mampu mendengar dan melihat dengan mata dan telingamu sendiri. Semoga dengan demikian hidupku menjadi hidup yang semakin indah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.